Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berjanji akan menyelesaikan permasalahan krusial ibu kota dalam 100 hari pemerintahannya. Sementara itu masalah banjir dan kemacetan yang seolah sudah menjadi wajah ibu kota saat ini masih akan menjadi PR besar pemerintahan Pramono Rano. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama Jakarta dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Janji ini disampaikan oleh Pramono dalam sambutannya pada acara rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pilkada 2024 Kamis kemarin. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Selain menuntaskan isu-isu krusial di lapangan seperti polemik Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat hingga Lansia, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Pramono pun memiliki ambisi untuk meningkatkan posisi Jakarta di jajaran kota global. Saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Di tengah janji 100 hari Pramono untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial di ibu kota, masalah banjir juga masih menjadi PR besar pemerintahan Jakarta dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Jakarta sebelumnya. Namun nyatanya banjir masih saja menghantui warga ibu kota. Tidak hanya banjir, masalah kemacetan yang kini seolah menjadi wajah ibu kota juga menjadi PR pemerintahan Pramono ke depan. Pemindahan minat warga untuk menggunakan transportasi umum belum juga maksimal. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, jika integrasi layanan transportasi yang belum maksimal menyebabkan warga enggan pindah menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jaklingko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun modal, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang sudah dibangun. Gubernur terpilih Pramono Anung melihat sistem transportasi Jakarta sebagai masalah yang pelik. Sehingga dalam sektor transportasi Pramono memiliki subprogram terbanyak di antara program lainnya. Namun demikian, sejumlah ahli menilai jika sistem transportasi Jakarta sangat sulit dibenahi. Janji Pramono untuk memaksimalkan integrasi transportasi dengan daerah sekitar disebut akan menemui kendala dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Mampukah pemerintahan Pramono mengatasi berbagai masalah pelik Jakarta dalam 100 hari masa pemerintahannya?